seperti apa gitu. Terus adakah hal-hal yang sesuatu yang tidak kalian inginkan ketika pembelajaran seperti itu? Paham ya? Nanti kalian tuliskan harapan-harapan yang kalian inginkan itu di kertas kecil seperti yang Bu Anies bagikan nanti. Kemudian selesai menulis, silakan ditempelkan di depan, di papan tulis yang di tempat yang Bu Anies sediakan. Paham? Oke, terima kasih. Halo. Oke, semua sudah mengumpulkan, sudah menulis apa yang diharapkan saat kita belajar nanti. Sekarang Bu Anies rangkum jadi satu ya. Keyakinan nomor satu. Ada yang menuliskan datang tepat waktu. Ini nama apa ya? Kata lainnya apa? Kalau kita buat sebuah keyakinan. Di apa? Disiplin. Nah, disiplin. Ini juga datang tepat waktu. Datang tepat waktunya sudah. Oke. Tidak ngecek satu sama lain. Oke, satu disiplin ya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada yang menuliskan tidak mengejek satu sama lain. Terus berkata sopan, ya. Mana ya? Oh ini. Ini juga berkata sopan. Tidak mengejek satu sama lain. Itu nama lainnya apa? Saling menghormati, ya. Saling menghormati. Kemudian ada lagi. Diberi hukuman jika mengejek nama orang tua. Itu apa? Udah ya, saling menghormati tadi ya. Sama. Kemudian dilarang mencuri. Jika mencuri denda 100.000. Ini apa kira-kira? Ayo apa? Ya. Apa? Kalau masuk ke kata-katanya, ini siapa tadi yang guys? Oh, tadi. Juga pakai masalah tadi di yang tadi sendiri. Ya, dilarang mencuri ini dan sama aja ya, tidak menghormati atau tidak menghargai milik orang lain sama, ya. Kemudian kata sopan ini juga sama. Nah, ini dalam salahku. Izin saat keluar kelas ini berarti jaga lupa satu apa ya. Kita ada tambahan lagi selain juga ini. Ya, sudah cukup. Oke, setelah kita rangkum jadi satu itu kesimpulannya di antara kelas yang kita buat. Ini yang pertama ada disiplin, kemudian yang kedua saling menghormati, kemudian yang ketiga ini sopan santun dan bersama teman. Nah, keyakinan inilah yang akan kalian patuhi. Ya, jika suatu saat ada perubahan atau ada sesuatu yang mungkin ini ditambahkan lagi, diubah lagi, ya tidak apa-apa, silakan diubah lagi. Ya, jadi Bu Anies kita tolong selama belajar nanti kita harus menyepakati bersama apa yang sudah kalian oke, sudah paham ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Anas sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Badminton. Bapak Ibu Guru SDN Badminton yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Kita masih dikaruniai kesempatan untuk berkumpul menjalankan tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat dan salam kita tuturkan panutan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya di ruang guru SDN kami dalam rangka pembahasan modul 4 dari guru penggerak yaitu Anas tentang budaya positif ya. Ini, nanti akan dipaparkan oleh guru Anas hari ini oleh guru penggerak kita kelas 10. Mari kita simak bersama, kita pelajari bersama hal-hal apa yang terdapat di dalam modul 4 tentang pembahasan budaya positif dari guru Anas hari ini sebagai tugas wajib dari guru penggerak. Kita sudah sampai modul 4 ya. Setelahnya nanti 10 modul ya. Contoh nanti selesai modul 4 lanjut sampai modul 5, 6 dan sampai 10. Katakan terima kasih pada Pak Nesta yang telah berkenan mengikuti program guru penggerak angkatan yang ke-10 ini. Jika di tempat kita sudah ada 3 guru penggerak. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi yang dapat oleh Pak Anas nanti bisa dibebaskan, ditularkan kepada guru yang lain yang belum mengikuti guru penggerak. Karena tentunya guru penggerak itu adalah bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah yang sudah bergerak ini sudah 3 benar-benar Pak dan Bu Anas. Selanjutnya adalah menggerakkan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti apa yang didapat Bu Anas ini bermanfaat, berguna bagi Bu Anas, bagi sekolah kita, bagi anak didik kita, bagi dunia pendidikan untuk kemajuan anak didik kita mendapatkan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Semangat terus dan semangat pada Bu Anas. Jika pada teman-teman yang lain maka selalu semangat untuk meraih program guru penggerak ini ya. Dan nanti tentunya bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin. Ya. Ini sekelas apa yang saya sampaikan tentang pembahasan modul 4 yaitu budaya positif dari Bu Anas pada hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan modul 4 budaya positif dari Bu Anas tadi akan dibuka dan dimulai. Demikian saya sampaikan dan perkenalkan mohon maaf. Akhirnya bagi taufik hidayah bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak untuk Bu Anas untuk memaparkan. Terima kasih Bapak. Langsung mohon pembukaan itu Bapak mungkin. Kemudian langsung saja terima kasih saya berikan sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya setelah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Langsung saja di sini saya akan memberikan menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya-budaya positif yang sudah saya lakukan selama di sekolah ini. Budaya positif, budaya itu apa nih? Sebuah cipta, bahasa yang positif ya, semua yang bisa manusia hasilkan yang bersifat positif ya, semua hal yang bisa dilakukan tetapi apa itu mengenai hal yang positif, hal yang tentunya hal yang baik. Kemudian ini latar belakang modul 4 ini diawali dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi ini kesalahpahaman yang selama ini kita sebagai guru, sebagai pendidik itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu imajinasi ya. Anak-anak kita itu harus bisa selalu mengontrol murid. Kemudian yang kedua ada bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan kemudian ilusi yang ketiga itu bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak didik kita. Kemudian ilusi yang terakhir itu ilusinya bahwa orang dewasa itu berhak memaksa siapa? Tentunya memaksa anak-anak. Di konteks ini adalah anak-anak didik kita. Nah, dari 4 miskonsepsi tadi itu kita berangkat untuk menuju ke modul 4 ini, disiplin positif. Apakah benar anak-anak kita sebagai guru seperti itu apakah benar atau apakah ada sesuatu yang salah? Nah, kemudian paradigma perubahan dari dulu stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu itu sebelum saya masuk bekerja sebagai guru tentunya sudah mengenyam pendidikan di kuliah. Dulu di perkuliahan saya itu terkenal dengan teori belajar, itu teori stimulus respon. Yang kalau nggak salah itu tokohnya John Thorndike, ada saya John Thorndike, kemudian siapa lagi ya? Agus David Ausubel. Nah, itu teori belajar mereka yang saya pelajari di waktu bangku kuliah. Yaitu itu stimulus respon. Jadi ketika kita menginginkan ketika anak patuh itu dia
ketika melakukan kesalahan harus segera ditegur, salah ditegur atau salah dihukum, seperti itulah. Nanti menurut mereka itu bisa menjadikan anak tersebut disiplin. Nah, kemudian kalau teori kontrol ini berkembang dikembangkan oleh Diana Gosen, ya, yang modul 4 ini saya pelajari, yaitu ilmunya dasarnya dari William Gosen. Nah, untuk teori kontrol ini lebih ke perbedaannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, teori stimulus itu realitasnya, kebutuhan kita itu sama. Kemudian berbeda dengan teori kontrol. Realitasnya atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian perbedaannya seperti itu. Jadi dianggap kalau stimulus respon itu butuhnya itu sama. Kalau teori kontrol ini berbeda. Jadi kalau si stimulus respon itu disamakan, kalau teori kontrol itu dibedakan. Kemudian yang kedua perbedaannya yaitu semua orang melihat hal yang sama. Berbeda dengan teori kontrol. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, ini kalau dilihat dari dua kolom ini sangat jelasnya perbedaannya. Kemudian perbedaan yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dulu. Anggapannya, ya. Kemudian sekarang teori kontrol itu kita berusaha memahami, jadi memahami apa yang dimaksud orang lain tentang dunia itu. Kemudian perbedaan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk stimulus respon itu beranggapan seperti itu teorinya. Kemudian yang keempat, teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, jadi ada nilai tujuannya, nilai positifnya seperti itu. Masih belum saya lanjutkan, monggo Pak, misalnya ada kepentingan, monggo dimanggakan. Kemudian yang kelima, stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu untuk stimulus respon. Berbeda dengan teori kontrol, Anda atau saya ini tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dibuktikan dengan permainan buka tangan di modul 4 ini. Oke, mana dia buka tangan ini? Nah, itu bisa ketika kita permainan buka tangan ini, kita menyuruh dua anak untuk bermain seperti itu. Jika anak satu berhasil membuka tangan anak yang lain, itu harus bagaimana? Seperti itu. Dan ternyata setelah dipraktekkan, itu meskipun Pak, meskipun anak yang sudah menggenggam segenggam-genggamnya itu nggak berhasil, ya tidak berhasil. Meskipun sudah dirayu, diberi ancaman apapun, itu genggaman tangan itu masih tergenggam kuat. Ya seperti itu. Itu untuk membuktikan anggapan dan keenam tadi. Kemudian yang ketujuh, ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika anak gagal, timbullah pemaksaan. Misalnya gagal lama suatu, ayo alhamdulillah kamu harus belajar bersih seperti ini. Nah, akhirnya timbul pemaksaan. Kemudian kalau teori kontrol itu nggak usah dipaksa, tapi diajak kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir memang menang kalah. Oh, kalau stimulus respon itu dulu seperti biasa. Kompetisinya jelas sekali. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau teori kontrol, ini model berpikirnya menang sama menang. Jadi sama-sama dapat nilai positifnya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini modul disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin juga mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian jika digabung, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, idealnya sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang dianggap benar oleh semua orang pada umumnya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi semua orang, semua manusia berbeda suku, agama, bahasa itu mengakui bahwa nilai itu benar. Itu namanya nilai kebajikan. Contohnya apa saja? Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar hadis. Nah, ini dirangkum semua dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dirangkum menjadi satu, yaitu di PIYP, Primary Years Problem. Kemudian yang terakhir, contoh nilai kebajikan itu dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu namanya life skill-nya anak-anak didik. Kemudian setelah budaya positif tadi dari nilai kebajikan, modul selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Kemudian apa saja kebutuhan dasar itu? Umumnya ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum, pangan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada penguasaan atau harga diri ya, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin prestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan. Kebebasan ini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima ada kesenangan. Kesenangan ini contohnya ada yang bermain, humor, kemudian antusiasme, kemudian tertawa, seperti itu. Contoh-contohnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini biasanya sadar nggak sadar itu pasti kita lakukan. Seperti itu ya, misalnya gitu. Nanti saya akan coba satu. Ini posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Maksudnya gini, ini guru bertindak sebagai penghukum. Jadi kalau ada anak atau siswa yang melakukan kesalahan itu langsung
Mungkin ada, saya pernah juga seperti itu. Ini namanya manusia, semua pasti pernah melakukannya. Jadi anak melakukan kesalahan langsung dihukum, jedes seperti itu. Itu namanya teori kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, itu juga pernah saya melakukannya. Jadi ini pernah membuat rasa bersalah ini, contohnya kita itu membuat anak itu jadi merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Ya. Bu Suka pernah? Mungkin bisa diceritakan bagaimana? Sedikit aja pengalamannya. Untuk 5 posisi kontrol guru, dari penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer itu saya pernah mengalaminya. Untuk membuat rasa bersalah sendiri juga saya pernah. Pernah mengalaminya. Ketika anak-anak mendapatkan nilai yang jelek, itu saya juga pernah dengan membuat rasa bersalah pada mereka. Misalnya seperti nanti kalau kamu tidak rajin belajar, nanti hidup kamu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ternyata mungkin salah ya, hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada yang lain? Maka sebelum atas bagi pengalamannya. Ya, untuk membuat rasa bersalah memang semua mungkin terutama saya ya, sama dan semua ini mesti orang lain tipenya kalem dan bagi piye caranya ya ben bocah iso, ben bocah kerjane. Nah, kalau yang penghukum ini coba, berarti pernah seperti melakukan teori kontrol murid sebagai penghukum. Coba dengan speak up pengalamannya bagaimana? Iya, terima kasih waktunya. Ini 5 posisi kontrol guru yang mulai menghukum. Memang saya sering menghukum anak, ya. Terutama itu anak-anak yang nggak pernah bercanda. Oh iya, saya juga pernah. Iya, nggak niat apa-apa kan. Cuman kadang-kadang itu saya suruh mengerjakan 2 kali lipatnya. Misalkan saya kasih PR, itu sebenarnya 10 soal, tetapi kok nggak mengerjakan, baru saya hukum, saya tambahi. Gitu. Jadi saya suruh mengerjakan 2 kali. Iya. Tapi kalau misalkan hukumannya kok lebih dari itu, misalkan menangani atau apa, saya belum tahu. Selama jadi guru itu belum pernah. Terima kasih. Berarti hukumannya itu masih positif loh ya. Jadi nggak ada kayak nggak ada deh. Cuma entah industri aja. Lanjut ya, lanjut posisi kontrol itu sebagai teman. Nah, kalau teman ini saya juga pernah. Ya, saya itu menganggap anak-anak itu sebagai teman. Jadi anak-anak share apa gitu anak rumah itu terus menurutku dia seperti itu biasa saya share. Dan ternyata dari lima itu juga dampaknya juga ada masing-masing ya. Terutama teman ini dampak buruknya akhirnya gurunya orang dia jadi. Gitu. Saya merasa seperti itu. Pribadi. Gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini hanya memantau saja. Kamu salah. Ayo tertibnya bagaimana? Kesalahannya apa? Kamu harus bagaimana? Seperti itu saja. Kemudian kelima ada posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini sebelum saya masuk guru penggerak itu belas tidak terpikirkan. Ternyata sebagai seorang guru itu posisi idealnya zaman sekarang gue ngadepi bocah-bocah orang arwah karakter itu ya, ternyata posisi idealnya itu kita harus sebagai manajer. Manajer ini seperti apa? Yang pertama itu kita membimbing anak itu salahnya bagaimana, salahnya di mana, kenapa kok salah. Kemudian yang ketiga itu memberi solusi, menuntun, tidak boleh memberi langsung, menuntun bagaimana untuk menemukan solusinya ketika mereka menghadapi permasalahan seperti itu. Jadi idealnya itu di posisi kontrol kita sebagai manajer. Semoga Bapak Ibu guru yang lain, saya yakin sudah sudah paham sekali ya posisi manajer ini seperti apa. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang dengan dengan ceritakan tadi. Yang pertama itu posisi penghukum, itu biasanya kalimatnya seperti itu ya. Ketika anak melakukan kesalahan itu hormat pada bendera selama 1 jam, wes tidak mau lari keliling lapangan seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada membuat rasa bersalah. Nah ini nadanya agak lembut, agak kita kayak penghukum lah. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah itu nadanya kata lembut, kayak seperti itu. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengerjakan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, biasanya sama ini nadanya kayak friendly, ayo dong ikut aturan sekolah dong, tolong Bapak Ibu guru ya sekali ini saja seperti itu. Jadi kayak nadanya yos, koncoin diri mulai ya. Kemudian yang keempat itu ada memantau. Biasanya kalimatnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya apa. Nah setelah upacara kamu lihat ributnya, provokasi dan jangan diulang lagi. Seperti itu. Jadi memantau itu hanya memberitahu, salah, begini, geser gitu. Nah kalau manajer ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, apakah kalimatnya seperti itu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu seperti itu? Nah itu tadi 5 posisi kontrol yang biasanya kita terapkan sehari-hari sebagai guru di sekolah. Kemudian itu pembentukan keyakinan kelas, ini modul ketiga dari budaya positif ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya bukan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, ya, jadi tidak menggunakan kata-kata negatif seperti jangan, tidak boleh seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini Nah, di kegiatan kelas ini ada hal unik dari saya Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke PGB ini di awal tahun ini kan teman-teman kelas yang lain itu dapat kalau nggak salah kemarin habis dulu selesai itu ada apa ya ini ada produk kegiatan kelas. Kumpulan ini pokoknya produknya nggak P5 ya kegiatan kelas ini kayaknya. Atau ini kayak ini produk CGP ya kegiatan kelas ini. Oh ya produknya CGP ini ya. Nah kemudian saya itu nerok nih pokoknya semua aku gawe tak aja kelas. Mana dulunya akan aku ini kegiatan kelas itu adalah peraturan ya semua peraturan kesepakatan kelas kan intinya seperti itu. Nah ternyata SGW kita video ya dulu video terus anak-anak itu juga semangat anak-anak dulu niku dopo yang kelas niku dopo cuma template ngono tok wis. Nah
setelah masuk PGP ini, oh ternyata keyakinan kelas itu ada maksudnya. Ya, setelah saya mengikuti seperti itu, seperti itu ya. Lanjut. Nah, setelah keyakinan kelas, setelah bentuk keyakinan kelas itu ada segitiga yang terakhir ya, menurut terakhir segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Yaitu sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di posisi manajer tadi, kontrol teori guru sebagai manajer tadi ini berguna sekali di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tanggapan, namanya saja segitiga ya, pasti ada 3 sisi. Yang pertama, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak berbuat kesalahan terus, ojo-ojo sani, biasanya aku ngomong ini ya, tapi setelah tahu, oh ternyata ilmunya seperti ini, menghadapi karakter anak sing zaman now, ternyata jalur mungkin ya perjalanan saya belum berakhir ya, saya masih berproses ini baru baru menekan ilmunya. Nanti entah pertamanya nanti beberapa tahun ke depan, dampaknya nanti akan bertahun ke depan, saya nggak tahu, belum tahu. Ternyata seperti itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Intinya ini anak-anak itu dibuat jangan down dulu, ya, jangan down dulu. Buat juga pernah marah. Ini yang manusia wajar kalau salah. Ya, seperti itu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, dari tahap 1 menstabilkan identitas, anak teman, kemudian masuk ke tahap 2 validasi tindakan yang salah. Nah, di proses kedua ini anak direk, oh ternyata perilaku saya salah, oh ternyata yang benar itu harusnya seperti ini, seperti itu. Kemudian langkah ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir ini anak itu disuruh mencari solusi dari permasalahan yang dia ciptakan sendiri. Jadi saya ini gurunya seorang jamban dari ya. Nah, dari ABCD ternyata bocah ini orang mudah, seperti itu. Mungkin dengan seiringnya kreatifnya anak mungkin ya, ketika kita menerapkan seperti ini, saya juga tenang gitu, masa bocah diramein ini iso seperti itu. Saya sampai saat ini pun masih penasaran. Dan saya iya sih dampaknya tenang orang tak terapkan seperti itu. Nah, lanjut ya. Kemudian untuk penutupnya dari modul disiplin positif ini, dalam penerapan program disiplin sekolah, disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial, baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong atau manajer yang harus menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini kali ini saya di SMP ya, standar nasional pendidikan. Seperti itu. Sekian dulu apa yang saya paparkan Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang masih menggelitik Bapak Ibu semua, monggo silakan tanggapan kritikan yang disampaikan saya. Terima kasih. Sampai akhir sebuah penjelasan yang sungguh luar biasa untuk disiplin positif ini Bu Anes. Mungkin ada enggak apa itu hal-hal yang menjadi hambatan atau tantangan? Jika mungkin itu ada, apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan itu dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah? Terima kasih Ibu. Baik sekali ya Bu Zubat. Semua yang saya lakukan tadi pasti ada tantangannya ya, terutama satu, karakter anak yang bermacam-macam itu seperti itu ya. Ada yang penurut, ada yang susah dibilangin. Dan hal-hal seperti itu menurut saya menjadi tantangan yang paling berat Bapak Ibu, terutama memahami mereka yang karakternya sing awake gak ngalami zamannya mereka itu sangat sangat sulit sekali untuk diselami. Tapi alhamdulillah dengan pelan-pelan saya pahami, meskipun memang hasilnya belum maksimal, itu sudah bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Terima kasih. Modul 1.4 budaya positif ini sangat bermanfaat ya, buat kami semuanya, membuka, karena kita kan belajarnya zaman dulu ya, ternyata setelah diberi seperti ini tentunya sangat bermanfaat. Kita bisa belajar, oh jadi guru itu begini toh, ada posisi kontrolnya seperti ini. Adiknya tak paling api pikir saya dulu, yang paling bagus itu adalah teman. Kalau kita bisa mencari hatinya murid, kita bisa berteman dengan murid tersebut, pasti muridnya juga bisa ikut dengan kita atau manut. Ternyata juga salah, kita semakin diinjak-injak ya Bu Anes ya, benar sekali. Ternyata yang paling bagus adalah manajer ya, saya paham itu. Dan setelah melihat lagi dari disiplin positif ini, kita sebagai guru itu emang harus ngomong jadi ampong, tentunya kita harus menjadi teladan. Nah, dari teladan di situ berarti kita harus menjadi contoh yang bagus. Dan saya setuju sekali dengan keyakinan kelas Banes dengan berbagai banyak karakter siswa. Nah, karena keyakinan kelas ini kan dari siswa-siswa sendiri ya Bu. Nah, dari siswa sendiri lah, tentunya siswa A pengen ini, siswa B pengen ini. Dan nanti untuk gurunya sendiri mengambil mana yang cocok keyakinan kelas di kelas tersebut.
Nah, setelah itu tentunya di situ tidak ada hukuman tapi adanya konsekuensi. Ya, jika anak melanggar, tentunya anak ada konsekuensi dan kita terapkan. Jika telah melanggar, kita terapkan di segitiga restitusi tadi. Nah, apakah kamu paham keyakinan kelas tersebut? Jadi anak-anak dulu yang bikin keyakinan kelas loh kamu sendiri. Nah, berarti kamu ingat tahu kesalahan kamu apa. Dan disitu berarti konsekuensinya apa? Begini Bu, oh iya, berarti kamu bisa menerapkan keyakinan kelas kamu. Bisa, oh ternyata begitu. Jadi di sini setuju sekali bisa menimbulkan memunculkan motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak. Terima kasih Bu Anes, sangat bermanfaat sekali. Aplaus buat Bu Anes. Itu paparan sedikit pengibasan dari budaya positif saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.